nenek, paman, bibi, keponakan, dan lain-lain. Lalu bisa juga kelompok terbentuk apabila ada ikatan darah, perkawinan, atau adopsi. Itu adalah keluarga. Dan yang ketiga, suatu persekutuan yang berawal dari dua orang yang berbeda jenis kelamin yang diikat dalam ikatan pernikahan. Tujuan Allah membentuk keluarga. Allah membentuk dan memberkati keluarga dengan maksud memenuhi kehidupannya dengan rahmat dan keselamatan. Manusia membangun keluarga supaya hidup berbahagia. Di sisi lain, kriteria berbahagia pada tiap-tiap orang berbeda. Namun tujuan Allah membentuk keluarga bukan hanya tentang kebahagiaan saat ini, melainkan juga membangun iman kepada Kristus, melaksanakan misi Allah dan menerima keselamatan. Pertama ada di Pengkhotbah 3 ayat 2. Tujuan Allah sangat mulia. Kitab Pengkhotbah mengatakan ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, dan ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Itu di Pengkhotbah 3 ayat 2. Lalu selanjutnya lagi di sini di Pengkhotbah 3 ayat 11a dikatakan ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Segala sesuatu dalam hidup manusia tidak terlepas dari kuasa dan kehendak Allah. Manusia dengan semua kemampuannya tidak dapat mengusahakan hidupnya sendiri. Bukankah napas hidup manusia adalah pemberian Allah? Bahkan tak seorang pun dapat menambahkan sejengkal pun dalam umurnya. Di sini dikatakan lagi, Allah menggenapi semua janjinya bagi keluarga, dan keluarga bertanggung jawab langsung kepada Allah atas segala penghidupan yang diterimanya. Seorang suami bertanggung jawab menafkahi dan mengasihi istri dan anak-anaknya. Seorang istri bertanggung jawab menaati, menghormati, dan melayani suami dan anak-anaknya. Sedangkan seorang anak bertanggung jawab menghormati dan menaati kedua orang tuanya. Hubungan seperti ini dikembangkan dalam keluarga sebagai upaya menaati perintah Allah, bahwa dalam keluarga ada sikap saling menerima, mengasihi, dan membangun. Dengan demikian keluarga dapat mencerminkan hubungan Kristus dengan jemaatnya. Efesus 5 ayat 22-33, Efesus 6 ayat 1-4. Kehendak Allah bagi keluarga kita. Hidup berkeluarga mempunyai beragam banyak cerita. Contoh-contohnya di sini Ibu membuat contoh tokoh Alkitab. Yang pertama, cerita Abraham. Abraham tanpa berpikir panjang meninggalkan kaum keluarganya, lalu berjalan ke arah mana Tuhan memimpinnya. Tidak ada alamat yang pasti untuk dituju. Tidak ada jaminan apapun kecuali perintah dan janji. Tetapi Abraham berhasil mengikuti kehendak Allah, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi bersama keluarganya. Lalu contoh tokoh Alkitab yang kedua di sini mengenai Yusuf dan Maria. Kita tahu sendiri bahwa Yusuf dan Maria adalah orang tua dari Tuhan Yesus Kristus. Malaikat Tuhan memandangi Yusuf untuk meneguhkan hatinya agar tidak takut mengambil Maria menjadi istrinya. Kehamilan Maria memang di luar kemampuan nalar manusia, dan Yusuf tidak akan dapat menjelaskan kepada semua orang agar mereka mengerti peristiwa itu. Yusuf yang saleh dan baik itu menerima dan menaati perkataan malaikat Tuhan dan berhasil menjadi suami yang mengasihi dan setia kepada Maria. Yusuf mengasuh Yesus kecil hingga tumbuh dewasa. Namun Alkitab tidak pernah mencatat kemelut yang dihadapi Yusuf ketika Yesus harus mengalami penderitaan di kayu salib. Sementara Maria yang pernah mengandungnya hanya dapat menyimpan semuanya dalam hatinya. Yusuf dan Maria tahu bahwa anak yang dikandung dan diasuh itu adalah Yesus, Tuhan, Juru Selamat dunia, tetapi mereka tidak sedikit pun mencampuri pelayanannya.
Lalu contoh yang ketiga ada cerita Zakheus. Dia tidak pernah menduga bahwa Yesus akan menginap di dalam rumahnya. Ia hanya ingin melihat Yesus dari dekat, tetapi Tuhan Yesus merespon lebih besar dari yang ia pikirkan. Sementara orang lain mencibir ketika Yesus bersedia makan, minum bersama Zakheus. Tuhan Yesus mendatangkan keselamatan bagi Zakheus dan seisi rumahnya. Zakheus menerima Yesus di dalam rumahnya dan mengalami anugerah Allah. Itu adalah contoh-contoh tokoh Alkitab mengenai kehendak Allah bagi keluarga. Tetapi ada juga di sini contoh Alkitab yang tidak menaati kehendak Allah. Contohnya di sini ada keluarga Adam, yaitu Kain dan Habel. Di sini Kain membunuh adiknya Habel. Lalu ada lagi keluarga Ishak dan Esau. Di sini di mana dalam keluarga Ishak, Esau dan Yakub memperebutkan berkat dari Ishak sehingga harus saling menipu mereka. Lalu ada lagi keluarga Imam Eli, di mana dalam keluarga Imam Eli, Hofni dan Pineas mengambil kurban dan persembahan untuk Tuhan sehingga Allah menghukum mati mereka sekeluarga. Baiklah, materi kita telah selesai. Jadi anak-anakku diharapkan memahami semua materi hari ini yang judulnya Allah membentuk keluarga dari minggu kemarin dan minggu hari ini. Di mana anak-anak ibu diwajibkan untuk mencatat catatan mengenai Allah membentuk keluarga yang minggu lalu dan yang minggu sekarang. Jadi nanti ada dua catatan, catatan yang hari minggu pertama dan catatan hari minggu kedua. Jadi nanti catatan itu diupload dua-duanya semuanya itu dari awal sampai habis diupload ke dalam Google Form yang telah Ibu sediakan. Baiklah, kita tutup di dalam doa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapak untuk segala berkat yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Bapak, sebentar lagi kami akan memulai aktivitas kami yang lainnya Tuhan, kiranya Engkau memberkatinya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom.